Ulah Sylvester Matutina hina Sunarko bikin Jenderal Ogroseno meradang, tak pernah belajar sejarah. Jangan kau pecah belah bangsa ini hanya karena perbedaan pendapat. Kami siap berkorban untuk tujuan NKRI, tapi untuk orang sepertimu, Sylvester, jika kau masih melontarkan penghinaan kepada pimpinan kami, selobang semut pun pasti kami cari. Kami adalah bukan ayam sayur, kami adalah ayam pertama. Sampai titik darah penghabisan, kami cari kau. Kau, prajurit komando! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kegagalan tak akan pernah terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas. Ex-Wakapolri 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Uggroseno tak terima relawan Jokowi Sylvester Matutina merendahkan ex dan Jen Kopassus Mejen Purnawirawan TNI Sunarko. Uggroseno mempertanyakan alasan dibalik Sylvester yang tanpa segan menyerang pribadi Sunarko. Ia mempertanyakan motivasi Sylvester Matutina menghina Jenderal Sunarko. Uggroseno yang sempat aktif mengemukakan pendapatnya soal kasus Vina Cirebon mengatakan bahwa Kopassus merupakan satuan elit yang disegani di mata dunia. Tak sepantasnya Sylvester merendahkan mantan petinggi Kopassus. Uggroseno adalah mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri. Jenderal Bintang 3 ini tercatat aktif menjabat sebagai Wakapolri pada tahun 2013 hingga 2014. Saat itu, Uggroseno mendampingi Kapolri saat itu, Jenderal Timur Pradopo dan Jenderal Sutarman. Kalau kita terpancing, kita jadi bodoh kayak mereka. Bodoh seperti para purnawirawan ini ya. Ya, jadi ini nggak ada kau bilang kamu hebat-hebat tuh nggak, itu omong kosong itu. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tetap satu termasuk dengan Mas Gibran. Nggak ada masalah. Abang lihat bagaimana dengan peristiwa pemakzulan yang diagendakan para purnawirawan untuk Gibran sehingga mengganggu? Nggak ada. Pak Prabowo juga nggak ada kan ketemu sama mereka. Aku tanya sama Pak Prabowo ketemu nggak sama pecundang-pecundang pensiunan itu? Pecundang-pecundang pensiunan. Enggak, kita jangan terpancing. Kita jangan terpancing. Kalau kita terpancing, kita jadi bodoh kayak mereka. Gitu. Bodoh seperti para purnawirawan ini ya. Ya, jadi ini nggak ada kau bilang kamu hebat-hebat tuh nggak, itu omong kosong itu. Kenapa mereka nggak ngerti hukum, nggak ngerti konstitusi, tapi ingin memaksulkan? Lah, mereka kan purnawirawan jenderal. Masa dikata nggak ngerti hukum, Bang? Ya, jadi intinya bahwa kita jangan terpancing, Bang. Kenapa? Memang mereka mau terjadi revolusi. Mereka mau mengadu domba sehingga terjadi keributan, ya kan? Akhirnya mereka juga ingin revolusi atau kudeta. Sebenarnya itu. Tapi kan kalau kita lihat kan nggak cukup kuat, Bang. Ya kan, di parlemen paling tidak kan hampir semua kita lihat kemarin kan, baik Golkar termasuk Demokrat juga, termasuk Gerindra udah mengatakan bahwa tidak ada pemaksulan. Nasdem sendiri juga mengatakan, Pak Surya Paloh mengatakan ini kan jangan sampai hanya gara-gara kebencian, akhirnya mereka ingin memasukkan tanpa ada fakta atau logika hukumnya, kan? Jadi yang mereka bisa itu hanya membangun narasi jelek dan framing. Makanya kita pendukung Prabowo Gibran, hati-hati, jangan mau diadu domba, gitu loh. Baik pihak umpamanya katanya, oh kok Pak Prabowo diam-diam aja sih, nggak turun. Atau Pak Jokowi dan Pak Prabowo udah bentrok nih. Enggak lah. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tetap satu termasuk dengan Mas Gibran, nggak ada masalah. Pertama yang dia sebut adalah Mejen Purnawirawan. Dia nggak tahu Pak Narko siapa ya, Pak Narko. Iya, ini kan
sarjana lulusan Ruko tadinya begitu Mas Hersu, dan dia pun berkuliah juga sudah tua ya, mungkin juga pengetahuannya kurang, walaupun terakhir rupanya dia kemudian mengambil S1 betulan di Krishna Dwi Payana kalau tidak salah. Dia saya lihat sekilas pernah membaca begitu soal itu ya, tapi narasinya masih tetap sama seperti itu begitu, dan dia mengatakan bahwa mengancam akan mencabuti kumis Pak Sunarko begitu. Ini luar biasa. Kalau anak buahnya Pak Narko dikatakan Kopassus itu esprit de corps-nya kan luar biasa. Kopassus kalau mereka marah, saya kira nggak perlu Pak Narkonya yang marah. Dan ini Pak Narko ini Mbak, saya mesti kasih ya testimoni yang sangat menarik ya. Beliau ini kan Komandan Jen Kopassus dan pernah jadi Pangdam di Iskandar Muda di sana. Di Iskandar Muda. Bayangkan, beliau kan artinya yang langsung berhadapan dengan para ini orang lapangan kombater ya, kombatan itu. Nah, ketika kasus yang disebut oleh Sylvester tadi kan ketika Pak disebut waktu itu dia ditahan karena senjata, tuduhan makar dan senjata sebenarnya pemilikan senjata ilegal. Ya waktu itu kita tahu lah itu dikriminalisasi, dan padahal senjata itu souvenir sebenarnya, ya, diperoleh dari GAM gitu, dan waktu tidak berfungsi pula. Ya enggak ya. Dan saya teringat betul itu sejumlah kombatan GAM itu ketika Pak Sunarko ditahan di Guntur tuh mereka akan datang berduyun-duyun ke Jakarta begitu, tapi kemudian dicegah. Jadi artinya bahwa di depan tanda petik kan musuh ya, berhadapan dengan GAM tadinya itu ya. Beliau tuh sangat dihormati gitu. Jadi kan orang sama musuhnya sendiri aja dihormati gitu. Ini ada orang yang nggak keruan juntrungannya menghina seorang prajurit komando seperti Pak Narko, ya menurut saya sih nggak terkejut kalau bakal banyak anak buahnya Pak Narko yang bakal marah. Pak Narkonya saya kira nggak akan marah, ya biarin aja lah anak buahnya yang berurusan lah gitu. Iya, kita tahu ya jiwa korsa apalagi di Kopassus. Dan kemudian kita tahu Pak Narko ini dikriminalisasi pada saat pemerintahan Jokowi, pada saat dia membela habis Prabowo. Tahu Sunarko, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini ya Sunarko ini. Sunarko ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini. Ya, kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran, kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan? Atas kebaikan Pak Luhut sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau, jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Jadi bayangkan, saya malah kemudian dikirimi ya, ada beritanya ya, itu yang saya belum baca detailnya, tapi di situ kok ada surat wajib lapornya Sylvester Matutina tahun 2017. Dia pernah ada kasus juga gitu ya, rupanya ya kawan. Ini kan mantan napi Mas Hersu. Kita pernah ini. Oh iya, baik. Tadi berarti dong ya. Oh gitu. Iya, mantan napi yang dia berkasus dengan Yusuf Kala, yang dia memfitnah begitu. Oh, oke. Yusuf Kala ketika itu. Iya, nanti kasusnya kita perlihatkan nih oleh Mas editor kita. Jadi ini memang mantan napi. Bayangkan, mantan napi meledek, menghina begitu bukan meledek, itu menghina itu. Iya, itu menghina dan juga memfitnah. Karena Pak Sunarko ini tidak pernah disidangkan. Ya, dia mengatakan ancaman makar. Ya, ancaman makar hanya untuk supaya dia diam begitu dan kemudian ditangkap dan sebagainya. Tidak hanya Pak Sunarko loh. Itu ada Profesor Basit ketika itu, dan ini adalah orang-orang pejuang begitu yang menginginkan keadilan ditegakkan. Dan itu terjadi kan ada hubungannya dengan kerusuhan di depan Bawaslu dan juga KPI ketika itu kan Mas Hersu, yang memakan korban jiwa begitu. Dan itu kalau saya ditelisik Mas Hersu, itu mengarahnya kepada Jokowi. Pak Narko itu punya prestasi yang luar biasa di militer. Pada saat dia sudah menyandang 2 jabatan bintang 2, itu rekan-rekannya masih ada yang kolonel. Dan kemudian pengalaman tempur berkali-kali, bahkan 3 anaknya tidak pernah ditemani pada saat lahir. Berada
ikut operasi. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Narko mengemis kepada Luhut untuk mendapatkan jabatan, itu bohong besar, ya kan? Pak Narko lebih berprestasi daripada Pak Luhut di militer. Nggak ada itu Pak Narko seperti dan bukan tipe Pak Narko, saya tahu persis, bukan tipe Pak Narko untuk minta jabatan. Pada saat itu. Ya. Nah jadi artinya, ya silakan. Ya. Silakan. Saya jelaskan lagi. Bahkan di situ Sylvester mengatakan bahwa itu pun karena ada rekomendasi Panglima TNI. Ini saya jelaskan. Ya. 1 hari sebelum Pak Narko dibebaskan karena upaya kita melalui proses hukum dan dukungan dari 150 Kurawan Pati, ya. 1 hari sebelum Pak Narko dibebaskan, baru datang utusan dari Panglima TNI dan itu pun ditolak sama Pak Narko untuk membantu pembebasan. Ditolak dan sama pengacaranya pun ditolak. Jadi sama sekali tidak ada, ya kan, bantuan dari pihak waktu itu Pak Hadi, ya, Panglima TNI, mau apalagi Pak Luhut, nggak ada, Pak, sama sekali nggak ada. Ya. Ternyata begitu kan ya, banyak sekali yang berkomentar bahwa Sylvester ini pernah dipenjara ternyata. Ya, dalam kasus apa Bang? Banyak begitu kan ya. Kalau kita melihat dengan apa yang saya tahu begitu kan ya, dalam beberapa media begitu kan ya, Sylvester ini kabarnya begitu kan ya, sempat terjerat kasus hukum yang tuduhannya menyebar fitnah ya kepada Pak JK kalau nggak salah pada waktu itu begitu kan ya. Menuding bahwa Pak JK ini sengaja menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta. Nah, fitnah ini yang kemudian dilontarkan oleh Sylvester ya di depan ratusan demonstrasi begitu kan ya, itu sudah sempat terekam kamera. Nah, setelah dipanggil ya oleh Bareskrim, ternyata dia alibi. Artinya apa? Oh enggak, itu hanya tuduhan fitnah saya kepada saya, padahal itu sudah jelas-jelas begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya lewat persidangan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hakim pun menjatuhkan hukuman kepada Sylvester dengan pidana penjara selama 1 tahun. Nah, artinya ini kan mantan napi. Tipikal Pak Narko memang ngomong seperti itu, tapi ya, gaya Pak Narko ngomong seperti itu. Jadi kalau itu dituduh makar, aneh. Pak Narko selalu ngomong gitu, sikap apa segini gitu. Dan saya tahu persis. Iya. Kayak Medan lah gitu. Ya, dan pasukan komando lagi kan gitu ya. Iya. Jadi beliau ini jadel ya kalau gitu ya, Jawa Deli. Betul. Dia ada Acehnya, Pak. Oh, ada Acehnya. Aceh. Oh, iya. Bahkan waktu kejadian Pak Narko ditahan, itu orang nggak mau datang. Iya. Karena baru Bapak tahu. Saya ingat. Pasca damai. Iya. Pasca damai, Pak Narko itu jadi penasihat Partai Aceh loh, Pak. Tuh, kok bisa? Nah, iya, karena dia kan ada ibunya dari Aceh Tengah, Pak, Gayo, ibunya Pak Narko. Dia merasa punya kewajiban sebagai orang Aceh untuk menjaga damai ini. Sampai dia lakukan itu, coba. Ya kan, sini. Partai Aceh ini kan tempat berhimpunnya para mantan kombatan GAM. Kan? Betul. Itu kan sebenarnya di lapangan itu kan berhadapan-hadapan, kill or dengan Pak Narko. Betul, Pak, betul. Jadi Partai Aceh itu kan sebagai transformasi kan dari GAM sebagai gerakan bersenjata menjadi gerakan politik, ya. Kemudian damai menjadi Partai Aceh. Nah, Pak Narko ada di situ. Menarik. Artinya apa? Kan lucu kan, artinya begini, Pak. Inilah kultur damai gitu loh. Ya, jangan terus ketika damai kita masih merasa konflik. Pada saat konflik kita takut, kacau. Tapi Pak Narko sendiri, artinya itu sikap konsekuennya Pak Narko. Jadi damai, kita damai. Iya. Jadi apalagi dia sebagai orang Aceh, dia punya kewajiban ya kan untuk menjaga damai ini. Makanya dia terlibat langsung dalam proses politik dan bahkan berada di posisi kelompok GAM yang dulu musuhan. Sylvester Matutina, cukup besar nyalimu, telah menghina dan merendahkan martabat mantan Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, dan mantan Komandan Korps Marinir, Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto. Mulutmu sangat kotor dan lebih busuk dari air comberan. Pengabdian, jasa, serta prestasi kedua jenderal yang kau hina itu sangat tidak sebanding dengan pengabdian, jasa,
serta prestasimu yang hanya bermodalkan bacot jilatin majikan Mulyono tanpa mengedepankan akal sehatmu. Sadarkah kau, majikanmu Mulyono itu adalah satu-satunya mantan presiden di Republik ini yang banyak dihina, terutama melalui media sosial. Dalam setiap perdebatan pun, kau hanya bermodalkan emosi yang menunjukkan kelemahanmu yang sangat minim ilmu. Dan ingat, kedua jenderal yang kau hina itu adalah loyalis Presiden Prabowo, tetapi mereka bukan penjilat dan juga bukan antek Mulyono junjunganmu itu. Sebagai bentuk solidaritas, kami mantan tentara yang tergabung dalam Serdadu Ekstrim Matra Nusantara sangat mengecam dan mengutuk keras atas segala bentuk penghinaanmu terhadap jenderal-jenderal panutan kami yang sangat kotor itu. Salam akal sehat, salam nasional sejati, dan saya Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara. Politik itu biasa berpendapat, tidak perlu kita merasa jadi playing victim ya. Seolah-olah yang berpendapat berbeda dengan pemerintah itu orang sakit hati. Dari mana saya tahu sakit hatinya? Saya bantu Prabowo itu 10 tahun, 2014 saya mendirikan Barisan Prabowo. Kemudian pada tahun 2019 saya bantu Prabowo, pada saat itu saya masih sekolah di Taipei. Saya pulang ke Indonesia ya, menjadi ketua relawan IT. Kemudian memang saya pindah ke Anies. Di demokrasi itu membebaskan kita pilih siapapun, meskipun saya sudah lama 10 tahun di Prabowo, saya pindah ke Anies biasa aja. Nggak ada sakit hati, dulunya juga nggak ada sakit hati. Dan begitu, orang yang pernah membantu Prabowo dapat jabatan komisaris ya biasa aja, nggak perlu ngotot dengan seperti itu. Demokrasi itu bebas berbicara, ada batasnya, tidak perlu kita ditakut-takutin. Ini sakit hati, emang kelihatan hatinya sakit, enggak lah, biasa aja. Orang berpendapat nggak usah dihambat-hambat, orang berpendapat nggak perlu diatur-atur, biasa aja. Apalagi yang berpendapat jenderal-jenderal itu sekolahnya sampai jenderal 4, Anda jauh sekali Pak Sylvester, yang sampai bilang itu omong kosong, nggak mutu apa, aduh, jauh, kita jauh sekali. Kita hormati orang-orang. Saya itu berteman dengan jenderal yang itu ya, tapi kan ente nggak bisa jadi jenderal kan, tetap aja jadi kayak gini. Jadi saya memang hormat jenderal kok. Emang apa urusannya? Ya, makanya kalau Anda makanya kalau dengan diri Anda. Jadi jenderal-jenderal itu berteman dengan saya 2014. Mereka minta jabatan. Saya tahu persis itu. Karena mereka minta melalui saya juga. Oh gitu. Ya iyalah. Sekolah ruko, kuliah ruko hasilnya kayak gini pendapatnya, omongnya itu. Mohon maaf ya. Saya berteman. Lanjut. Ya. Kayaknya dapatan. Ya. Baik. Ya saya berteman sama jenderal itu ya. Aku kan nggak tahu berteman. Serangan verbal relawan Jokowi, Sylvester Matutina, terhadap mantan Danjen Kopassus Maijen Purn Sunarko kini memicu reaksi keras dari petinggi Polri. Mantan Wakapolri Komjen Purn Ogroseno turun tangan, secara terbuka mempertanyakan motif Sylvester dan menyindirnya tak paham sejarah. Ogroseno, yang sebelumnya aktif menyoroti kasus Vina Cirebon, tampak tak terima seorang purnawirawan jenderal dari satuan elit seperti Kopassus direndahkan. Apa motivasi Sylvester Matutina menghina Jenderal Sunarko? Silakan Sylvester kritik pejabat negara, tapi jangan hina pribadi Jenderal Sunarko dan Jen Kopassus tahun 2007 sampai tahun 2009, tulis Ogroseno melalui akun Instagramnya. Ia mengingatkan Sylvester bahwa Kopassus adalah satuan yang reputasinya diakui dunia internasional, sehingga tidak sepantasnya mantan pimpinannya dihina. Kopassus masih disegani militer negara-negara di dunia, katanya. Mungkin Sylvester tidak tahu kalau sampai saat ini Kopassus masih disegani militer di dunia, tambah dia. Tak hanya itu, Ogroseno juga melontarkan sindiran pedas, menuding Sylvester tidak memahami peran penting Kopassus dalam sejarah bangsa. Sylvester saat sekolah sering tidak hadir nampaknya saat pelajaran sejarah, sindir Ogroseno. Sylvester Matutina tidak pernah belajar sejarah perjalanan bangsa tentang peran Kopassus tahun 1965 per 1966 yang dikenang dan dikenal bangsa Indonesia sebagai pasukan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, tutur dia. Sebelumnya, dalam sebuah video yang viral, Sylvester Matutina dengan lantang menyerang Sunarko, mengungkit kasus makar yang pernah menjeratnya, hingga menghina fisiknya. "Hei kumis tebal, Sunarko, kau pikir kita takut sama kau," kata Sylvester.
Kau ini dulu ditangkap karena kasus makar. Bawa senjata, ya Sunarko ini, serunya. Ia juga mengungkit peran Luhut Binsar Panjaitan yang disebutnya menjadi penjamin kebebasan Sunarko saat itu. Kan Sunarko kau ditahankan, atas kebaikan Pak Luhut sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, hei kumis tebal jangan sampai kita cukur kau punya kumis, kau pikir kami takut sama kau?